Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini adalah material handling. Material handling atau penanganan material merujuk pada suatu kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengendalian material di dalam sebuah proses produksi atau operasi bisnis. Tujuan utama dari material handling adalah untuk memastikan material dipindahkan, disimpan, dan digunakan dengan efisien, aman, dan efektif. Selanjutnya kita gunakan kata material handling dalam pembahasan di mata kuliah ini. Tujuan pembelajaran mata kuliah ini adalah memahami konsep penanganan material, pertimbangan dalam perancangan sistem penanganan material, peralatan penanganan material, dan biaya penanganan material. Berikut adalah isi dari mata kuliah ini. Beberapa konsep dasar material handling antara lain, material handling adalah proses pemuatan atau loading, pemindahan atau moving, dan pembongkaran atau unloading material. Ini merujuk pada aktivitas yang melibatkan pengangkatan, perpindahan, dan pengeluaran material dari satu tempat ke tempat yang lain. Material handling juga didefinisikan sebagai seni dan ilmu dalam menggerakkan, mengemas, dan menyimpan substansi dalam berbagai bentuk. Ini merujuk pada pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip yang efisien dan efektif dalam mengelola proses pemindahan, pengemasan, dan penyimpanan bahan atau substansi. Material handling mencakup pergerakan semua jenis material yang terlibat dalam proses produksi atau operasi bisnis, mulai dari bahan baku hingga barang jadi, termasuk suku cadang, bahan kemasan, dan sisa-sisa limbah. Tujuannya adalah untuk mengelola material dengan efisien dan aman dalam rangka mencapai operasi yang efektif dan mengoptimalkan rantai pasok. Biaya penanganan material memiliki kontribusi yang signifikan dalam biaya total produk dan biaya total perusahaan manufaktur. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memperhatikan dan mengoptimalkan proses penanganan material mereka guna mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan daya saing. Material handling manual itu merujuk pada proses pemindahan, pengangkatan, pengangkutan, dan pengeluaran material secara manual oleh tenaga manusia tanpa menggunakan bantuan mesin atau peralatan mekanis. Aktivitas manual material handling dapat melibatkan mengangkat dan memindahkan bahan dengan tangan, menggerakkan karung atau kotak dengan kekuatan fisik, atau menggunakan alat bantu seperti dongkrak tangan atau kereta dorong. Material handling mekanis itu melibatkan penggunaan peralatan dan mesin mekanis untuk memindahkan, mengangkat, mengangkut, dan mengeluarkan material. Peralatan mekanis yang digunakan dalam penanganan material meliputi forklift, derek, konveyor, lift, palet, dan sistem otomatis lainnya. 4 dimensi penanganan material adalah konsep yang digunakan untuk memahami dan menganalisis aspek-aspek utama dari sistem penanganan material. 4 dimensi tersebut adalah movement, time, quantity, dan space. Aspek pergerakan atau movement dalam penanganan material melibatkan pengangkutan barang masuk dan keluar dari fasilitas penyimpanan. Penanganan material yang efisien berarti pergerakan barang yang efisien ke, dari, dan di dalam fasilitas penyimpanan. Dimensi waktu atau time dalam penanganan material berkaitan dengan mempersiapkan barang untuk produksi atau untuk pengisian pesanan pelanggan. Dimensi waktu dalam penanganan material penting untuk memastikan ketersediaan material yang tepat waktu, memenuhi permintaan pelanggan dengan tepat, mengurangi waktu siklus produksi, dan meningkatkan responsivitas operasional. Dengan mengoptimalkan waktu persiapan barang, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi mereka. Dimensi kuantitas atau quantity berkaitan dengan variasi penggunaan dan tingkat pengiriman bahan baku dan barang jadi. Sistem penanganan material dirancang untuk memastikan bahwa jumlah produk yang tepat dipindahkan sesuai dengan kebutuhan produksi dan pelanggan. Peralatan penanganan material menggunakan ruang di gudang dan pabrik. Ruang di fasilitas tersebut adalah tetap, dan sistem penanganan material harus memanfaatkan ruangan ini secara efektif. Pentingnya penanganan material antara lain, 1.
Jenis penanganan material yang efektif itu dapat membantu mengurangi penundaan dalam aliran material dan mengurangi risiko kerusakan pada barang. Yang kedua, dengan menggunakan peralatan penanganan yang aman dan melaksanakan prosedur kerja yang tepat, risiko cedera atau kecelakaan dapat dikurangi. Selain itu, penanganan material yang efisien dapat mengurangi kelelahan fisik dan mengoptimalkan lingkungan kerja yang ergonomis. Dengan menggunakan peralatan penanganan yang sesuai dan proses kerja yang efisien, aliran material menjadi lebih lancar dan waktu yang diperlukan untuk memindahkan atau memproses material dapat dikurangi. Hal ini membantu meningkatkan output produksi, mengurangi waktu siklus, dan meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Yang keempat adalah dengan memastikan pergerakan yang tepat dan tepat waktu dari material, serta melaksanakan proses pemantauan dan pengendalian persediaan yang efektif, dapat menghindari kelebihan atau kekurangan persediaan. Dengan mengurangi penundaan, kerusakan, kekurangan persediaan, serta meningkatkan produktivitas dan pengendalian persediaan, perusahaan dapat mengurangi biaya yang terkait dengan biaya produksi. Tujuan penanganan material antara lain: 1. Penanganan material yang efektif dapat membantu meningkatkan kapasitas gudang dengan memanfaatkan ruang yang tersedia secara optimal. Dengan menggunakan peralatan penanganan yang sesuai, strategi penataan yang efisien, ruang yang diperlukan untuk penggerakan material atau idle space dapat dikurangi. 3. Dengan menggunakan sistem yang efisien seperti conveyor atau otomatisasi proses penanganan, produk dapat dipindahkan langsung dari satu tahap proses ke tahap berikutnya tanpa perlu penanganan berulang. Perancangan lingkungan yang ergonomis, penggunaan peralatan yang aman, dan penyediaan fasilitas yang mendukung produktivitas dan kesejahteraan karyawan. 5. Peralatan mekanis atau otomasi seperti forklift atau robot, penggerakan yang membutuhkan tenaga kerja manual dapat dikurangi atau dihilangkan. Dengan mengadopsi praktek keselamatan yang baik seperti pelatihan yang memadai, penggunaan peralatan pelindung diri, dan penerapan prosedur kerja yang aman, risiko cedera akibat penanganan material dapat dikurangi. Dengan mengoptimalkan aliran material dan meminimalkan waktu tunggu atau penundaan, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan keandalan dalam pengiriman produk kepada pelanggan. 8. Dengan menggunakan peralatan penanganan yang efisien seperti peralatan yang hemat energi atau sistem pencahayaan yang efisien, konsumsi energi dalam operasi penanganan material dapat dikurangi. Dengan mengoptimalkan proses penanganan material, mengurangi penundaan, kerusakan, biaya persediaan, serta peningkatan efisiensi operasional, perusahaan dapat mengurangi total biaya yang terkait dengan produksi dan penanganan material. Terakhir adalah dengan mengoptimalkan proses penanganan material, mengurangi waktu tunggu, meningkatkan ketersediaan produk, dan meningkatkan layanan logistik, perusahaan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dengan baik. Pertimbangan dalam desain sistem penanganan material melibatkan memahami karakteristik material yang akan ditangani. Karakteristik material dapat beragam termasuk berat, ukuran, bentuk, kepekaan terhadap kerusakan, sifat kimia, dan lain sebagainya. Salah satu pertimbangan penting dalam desain sistem penanganan material adalah laju aliran atau kecepatan pergerakan material dalam proses produksi. Laju aliran mengacu pada jumlah material yang harus dipindahkan atau diproses dalam jangka waktu tertentu. Salah satu pertimbangan penting dalam desain sistem penanganan material adalah tipe tata letak atau pengaturan fisik dari area penanganan material. Tipe tata letak yang dipilih akan mempengaruhi efisiensi operasional, aliran material, dan penggunaan ruang. Pertimbangan penting lainnya adalah tingkat mekanisasi atau sejauh mana proses penanganan material menggunakan peralatan dan teknologi mekanis. Tingkat mekanisasi yang dipilih akan mempengaruhi efisiensi, produktivitas, dan biaya operasional dari sistem penanganan material. Pertanyaannya adalah bagaimana menentukan perlengkapan apa yang paling efisien dalam penanganan mekanis untuk gudang dan faktor penting yang perlu dipertimbangkan. Langkah-langkah dasar untuk sistem penanganan material antara lain, yang pertama adalah mendefinisikan secara jelas fungsi-fungsi apa yang harus dilakukan dalam sistem penanganan material.
Yang kedua, pahami persyaratan penanganan khusus untuk setiap item, seperti ukuran, berat, kepekaan terhadap guncangan atau kerusakan, dan instruksi penanganan khusus lainnya. Ketiga, identifikasi rute perjalanan yang optimal dan kecepatan yang sesuai untuk meminimalkan waktu dan meningkatkan efisiensi. Yang keempat adalah pertimbangan ruang yang tersedia. Tinggi langit-langit, pintu, koridor, atau hambatan lainnya yang perlu diperhatikan dalam merencanakan rute pergerakan material. Yang kelima adalah pastikan bahwa staf itu memiliki pelatihan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan sistem dengan efektif. Terakhir adalah lakukan riset pasar, bandingkan spesifikasi, fitur, kualitas, dan harga peralatan yang ditawarkan oleh berbagai vendor. Peralatan penanganan material meliputi 1. Peralatan transportasi. Peralatan ini termasuk berbagai jenis peralatan yang digunakan untuk memindahkan material dari satu lokasi ke lokasi yang lain, di dalam fasilitas atau antar fasilitas. Yang kedua adalah sistem penyimpanan digunakan untuk menyimpan material secara efisien dalam gudang atau fasilitas. Yang ketiga adalah peralatan unitizing digunakan untuk menggabungkan atau mengemas material menjadi satu yang lebih besar atau lebih terorganisir. Dan yang terakhir adalah sistem identifikasi dan pelacakan digunakan untuk mengidentifikasi dan melacak material saat bergerak melalui sistem penanganan. Ini mencakup barcode, RFID, sistem penanganan, sistem penandaan, label, dan teknologi lainnya. Peralatan transportasi material adalah jenis peralatan yang digunakan untuk memindahkan material dari satu lokasi ke lokasi lain di dalam fasilitas atau antar fasilitas. Ini mencakup berbagai jenis peralatan yang dirancang untuk mengangkut dan memindahkan material dengan aman dan efisien. Berikut adalah contoh peralatan transportasi material. Ini adalah contoh lainnya. Berikut adalah peralatan transportasi material yang bekerja di area ISEL. Berikut adalah contoh peralatan transportasi material lainnya. Pilihan penyimpanan adalah opsi yang tersedia untuk menyimpan material dengan efisien dan terorganisir. Dalam konteks penanganan material, berbagai pilihan penyimpanan dapat digunakan tergantung pada jenis material, kebutuhan aksesibilitas, ukuran dan berat material, serta ruang yang tersedia di fasilitas. Unit load design adalah proses merancang unit atau kemasan untuk memindahkan barang dalam satu transfer tunggal. Ini melibatkan pengemasan atau penggabungan beberapa item atau barang yang lebih besar menjadi satu kesatuan agar dapat dipindahkan sebagai objek tunggal. Terdapat beberapa poin penting yang perlu dipahami dalam desain unit load. Yang pertama adalah mengurangi ukuran unit load akan mengurangi kejadian barang dalam proses dan mendukung penerapan metode just-in-time. Dua prinsip penting dalam menentukan ukuran unit load adalah kapasitas volume dan kapasitas berat untuk unit load. Dan yang terakhir adalah penggunaan wadah yang dapat digunakan kembali atau reusable containers akan lebih efisien. Palet adalah jenis unit load yang paling umum digunakan dalam material handling. Palet adalah platform datar yang terbuat dari kayu, plastik, atau logam yang dirancang untuk mendukung, mengangkut, dan menyimpan barang secara efisien. Kalimat tersebut menjelaskan tentang pengertian palet sebagai unit load yang digunakan untuk memindahkan barang dengan cara yang lebih efisien. Kontainer adalah wadah yang digunakan untuk mengangkut, menyimpan, dan melindungi barang selama transportasi dan penyimpanan. Unitizing equipment merujuk pada jenis peralatan yang digunakan untuk menggabungkan atau mengemas barang menjadi unit load yang lebih besar atau lebih terorganisir. Storage dan retrieval tools, alat penyimpanan dan pengambilan, merujuk pada berbagai alat atau peralatan yang digunakan untuk menyimpan barang di dalam sistem penyimpanan dan mengambilnya kembali saat diperlukan. Automatic Storage and Retrieval System (ASRS) adalah sistem penyimpanan dan pengambilan otomatis yang digunakan untuk mengatur dan mengelola penyimpanan barang secara efisien. Automatic Data Collection and Communication Equipment
Peralatan pengumpulan dan komunikasi data otomatis mengacu pada peralatan dan sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mentransfer, dan mengkomunikasikan data secara otomatis. Faktor-faktor dalam pemilihan peralatan penanganan material antara lain adalah bahan yang ditransfer, perpindahan atau pergerakan, dan penyimpanan. Dalam pemilihan peralatan penanganan material, biaya merupakan faktor penting. Namun faktor-faktor lainnya seperti kinerja, efisiensi, keamanan, kompatibilitas dengan lingkungan, dan keandalan juga harus dipertimbangkan secara komprehensif. Memilih peralatan yang tepat berdasarkan faktor-faktor ini akan membantu mencapai penanganan material yang efisien, aman, dan ekonomis. Dalam menghitung biaya penanganan material, penting untuk mempertimbangkan biaya awal, biaya operasional, biaya pembelian, palet atau kontainer, biaya kemasan, dan risiko kerusakan material. Dengan memperhatikan semua faktor ini, perusahaan dapat mengelola biaya penanganan material secara efektif dan mengidentifikasi peluang untuk mengoptimalkan pengeluaran dan efisiensi dalam sistem penanganan material. Dalam contoh ini, kita akan menghitung biaya per unit jarak atau OMH per meter untuk penanganan material menggunakan forklift. Harga pembelian forklift adalah 50 juta, masa ekonomisnya 5 tahun, biaya bahan bakar 20.000 per 8 jam, biaya perawatan per jamnya adalah 5.000, jarak tempuh rata-rata per hari adalah 15.000 meter, jumlah hari operasional per tahun adalah 300 hari per tahun, dan upah operator per jamnya adalah 10.000. Untuk menyelesaikan soal tersebut, maka langkahnya yang pertama adalah kita menghitung biaya depresiasi, yang kedua kita hitung jarak tempuh per jam, selanjutnya kita hitung total biaya, dan terakhir kita bisa hitung biaya material handling. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam merancang sistem penanganan material, terdapat 3 komponen yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah tipe atau jenis material handling, merujuk pada metode atau jenis penanganan material yang digunakan dalam proses perpindahan, pemindahan, atau penyimpanan material. Yang kedua adalah karakteristik material, merujuk pada sifat-sifat khusus dari material yang akan ditangani, dan yang terakhir adalah kuantitas material, merujuk pada volume atau jumlah material yang akan ditangani. Ini mencakup berapa banyak material yang harus dipindahkan, disimpan, atau diproses dalam satu periode waktu tertentu. Dengan mempertimbangkan di mana dan kapan material bergerak, memahami sumber dan tujuan material, mengelola logistik dengan baik, mempertimbangkan karakteristik material, dan memilih jenis penanganan yang tepat, perencanaan penanganan material dapat dilakukan secara efektif. Hal ini akan membantu meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keamanan dalam operasi penanganan material. Dengan mempertimbangkan metode penanganan yang sesuai dengan lokasi dan waktu, memilih unit penanganan yang tepat, peralatan yang sesuai, mengelola tenaga kerja dengan baik, dan memperhatikan pembatasan fisik, sistem penanganan material dapat dirancang untuk mencapai efisiensi, produktivitas, dan keamanan yang optimal. Material handling productivity ratio mengacu pada perbandingan antara output atau hasil yang diperoleh oleh sistem penanganan material dengan input atau sumber daya yang digunakan dalam proses tersebut. Rasio produktivitas ini digunakan untuk mengukur efisiensi dan kinerja sistem penanganan material. Dengan memantau dan memperbaiki rasio-rasio ini, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi sistem penanganan material. Pengurangan persentase ruang lorong atau idle yang tidak perlu meningkatkan efisiensi pergerakan material, dan pengurangan kerusakan muatan akan berkontribusi pada peningkatan produktivitas, pengurangan biaya, dan peningkatan layanan pelanggan dalam operasi penanganan material. Evaluasi fasilitas adalah proses penilaian yang dilakukan untuk menentukan sejauh mana fasilitas tersebut memenuhi kebutuhan dan tujuan perusahaan. Dengan menggunakan hierarki perencanaan aliran, perusahaan dapat secara sistematis menganalisis dan merencanakan aliran barang, informasi, atau orang dalam suatu sistem atau proses.
Dengan memperhatikan tingkat-tingkatan ini, perusahaan dapat mengidentifikasi potensi perbaikan, meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. From to chart adalah teknik yang digunakan dalam perencanaan tata letak layout planning. Teknik ini berguna terutama dalam masalah di banyak item bagian yang melewati area kerja. Dapat digunakan sebagai alat untuk merencanakan hubungan optimum antara area kerja. Dalam from to chart terdapat M-1 hubungan kuantitatif asimetris antara M aktivitas yang ada. Artinya, setiap aktivitas memiliki hubungan dengan aktivitas yang lain dalam arah yang spesifik. Selain itu, terdapat juga flow between chart yang merupakan representasi alternatif dari from to chart. Dalam flow between chart terdapat M-1/2, hubungan kuantitatif simetris antara M aktivitas yang ada. Artinya, hubungan ini mencerminkan interaksi dua arah antara aktivitas-aktivitas yang terlibat. Berikut adalah contoh from to chart. From to chart calculation adalah perhitungan yang dilakukan untuk menghasilkan diagram from to chart. Dalam perhitungan ini, tujuan utamanya adalah menciptakan aliran yang baik di mana jumlah mesin yang dilewati seminimal mungkin. Angka-angka dalam kolom merepresentasikan jumlah bagian yang diangkut dan jaraknya dari diagonal merupakan ukuran tingkat kesulitan. Dari aliran bagian tersebut dapat dihitung jumlah mesin yang dilewati jika dibutuhkan sejumlah mesin tertentu. Pada perhitungan ini, upaya dilakukan agar angka-angka dalam tabel mendekati diagonal. Hal ini bertujuan untuk menciptakan aliran yang optimal di mana bagian-bagian dapat bergerak dengan efisien antar mesin-mesin yang terlibat. Dengan melakukan perhitungan from to chart, dapat diperoleh informasi yang berguna untuk merencanakan tata letak yang efisien, mengoptimalkan aliran bagian, dan mengurangi jumlah mesin yang dilewati. Pendekatan yang digunakan adalah mendekati angka-angka dalam tabel ke diagonal sehingga menciptakan aliran yang semakin baik dan optimal. Berikut adalah perhitungan from to chart. Berikut adalah latihan untuk mengevaluasi pemahaman materi ini. Setelah Anda melihat video ini, diharapkan dapat memahami konsep penanganan material, pertimbangan dalam perencanaan sistem penanganan material, peralatan penanganan material, dan biaya penanganan material. Berikut adalah referensi yang bisa Anda gunakan dan Anda bisa kembangkan untuk mempelajari lebih lanjut mengenai materi-materi yang telah disampaikan di dalam video ini. Sampailah kita pada slide yang terakhir. Semoga Anda bisa mendapatkan pelajaran dari video ini dan selamat belajar.